Shalom sahabat GPIB yang terkasih dan mengasihi di dalam Yesus Kristus. Mari bersama kita mengucap syukur untuk penyertaan yang telah Tuhan curahkan kepada kita, terkhususnya di sepanjang hari ini dengan menjadikan firman Tuhan sebagai dasar utama di dalam kehidupan kita yang berkenan bagi Allah. Bersama dengan saya, Pendeta Moria Aditya Jessica Waru, Pendeta Jemaat GPIB Manuel Samarinda, Pospelkes Getsemani Sungai Meriam. Mari kita siapkan pembacaan firman Tuhan kita dari kitab Yesaya pasal 34 ayatnya yang ke-12. Dan biarlah kita terbuka seraya kita memohon bimbingan Roh Kudus untuk dimampukan mengerti akan kebenaran firman-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami naikkan syukur kepadamu Tuhan untuk segala karya penyertaan-Mu dan perlindungan bahkan berkat-Mu yang boleh selalu tercurah dalam kehidupan kami. Terkhususnya di sepanjang hari ini kami boleh ada sampai di titik ini, itu bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi itu semua kami boleh lalui atas kemurahan kasih-Mu, di mana Engkau yang memampukan kami untuk melewati setiap tantangan di sepanjang hari ini. Kami mau kembali menjadikan firman-Mu Tuhan sebagai dasar kehidupan kami. Biarkanlah Roh Kudus-Mu berdiam di dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi dengan sungguh-sungguh dapat kami hayati, kami mengerti, dan kami laksanakan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, pembacaan firman Tuhan kita di saat ini dari kitab Yesaya pasal 34 ayatnya yang ke-12, dengarlah firman Tuhan. Jin-jin akan diam di dalamnya dan para pemukanya akan tidak ada lagi. Tidak ada lagi di sana yang dimaklumkan sebagai raja, dan semua pemimpinnya sudah lenyap. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus, haleluya. Sahabat GPIB yang terkasih dan mengasihi di dalam Yesus Kristus, tentunya suatu kelompok, bahkan di dalam sebuah rumah tangga sekalipun, ada yang namanya seorang pemimpin. Namun, bagaimana jika suatu kelompok tersebut terpaksa harus kehilangan pemimpinnya karena suatu kondisi? Saya menduga yang akan terjadi ketika suatu kelompok itu kehilangan pemimpinnya adalah seperti anak ayam kehilangan induknya. Yang akan terjadi pada kelompok tersebut adalah kehilangan arah, kehilangan visi dan misi, bahkan tidak jarang juga dapat terjadi perpecahan di antara satu dengan yang lainnya ketika mereka kehilangan sosok pemimpin. Situasi kehilangan pemimpin inilah yang tengah dialami oleh bangsa Edom, di mana bangsa Edom harus menghadapi dan menerima kenyataan bahwa mereka akan dibinasakan oleh Allah sebagai bentuk penghukuman bagi mereka karena mereka telah melakukan berbagai bentuk dosa, pemberontakan, keangkuhan di hadapan Allah. Bahkan mereka juga melakukan penganiayaan terhadap bangsa Israel. Mari kita lihat kembali ke dalam Alkitab kita. Sahabat GPIB yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ayatnya yang ke-12 ini sesungguhnya merupakan lanjutan pada perenungan firman Tuhan kita di hari Minggu kemarin, di mana dalam Yesaya pasal 34 ayat pertama sampai dengan yang ke-11, dan kemudian dilanjutkan pada ayatnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-17, mengisahkan tentang penghakiman Allah atas bangsa Edom yang telah melakukan dosa pemberontakan dan keangkuhan di hadapan Allah. Dalam bacaan kali ini, penghakiman atas bangsa Edom, yakni bangsa yang berisikan orang-orang dari keturunan Esau, saudara Yakub, yang menjadi gambaran atas semua bangsa yang melawan Allah. Maka dari itu, saya mau memberikan beberapa catatan bagi kita sekalian, untuk memudahkan kita memahami teks firman Tuhan kita di saat ini.
pada ayatnya yang ke-12. Catatan yang pertama yang mau saya bagikan kepada kita sekalian adalah yang perlu menjadi perhatian kita bersama, bahwa pada perikop sebelumnya Nabi Yesaya mengarahkan, menuntun bangsa Israel pada seruan pertobatan dan seruan minta tolong kepada Allah. Dan kemudian bangsa Israel pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Yesaya. Mereka berdoa, mereka meminta pertolongan dan berseru meminta perlindungan dari Allah atas mereka. Maka dari itu Allah pun mendengar setiap doa dan seruan minta tolong dari bangsa Israel kepadanya. Allah pun melakukan pertolongan, memberikan pertolongan kepada mereka. Dan bentuk wujud nyata pertolongan Allah kepada bangsa Israel adalah Tuhan menghukum bangsa-bangsa di sekitar Yehuda, juga termasuk bangsa Edom. Gambaran mengenai penghukuman atas bangsa Edom ini memang sangat mengerikan. Bahkan murka Tuhan digambarkan dengan sangat jelas pada ayatnya yang ke-9 sampai dengan yang ke-10. Dikatakan bahwa air dan tanah diubah menjadi elemen yang dalam tanda kutip yang mudah terbakar. Elemen yang terbakar menimbulkan api yang tidak mudah dipadamkan dan berpotensi membinasakan. Di ayat yang ke-10 juga dikatakan bahwa siang dan malam akan terasa sangat panas, di mana negeri itu tidak akan padam. Asapnya terus naik untuk selama-lamanya. Sehingga kita bisa bayangkan bahwa bangsa Edom akan mengalami suasana atau mengalami udara atau suhu yang sangat panas, dan tidak ada lagi kesejukan yang bisa mereka rasakan. Negeri itu akan menjadi negeri yang sangat panas, bahkan di siang maupun di malam hari. Seluruh bangsa akan merasakan panasnya murka Allah atas mereka. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua, mari kita lihat pada Yesaya pasal 34 ayatnya yang ke-5. Dikatakan bahwa Edom menjadi bangsa yang dikhususkan untuk dibinasakan oleh Allah. Mengapa? Dalam kitab Obadya pasal 1, silahkan sahabat GPIB membuka. Obadya pasal 1 ayatnya yang ke-3 sampai dengan yang ke-4 dikatakan bahwa bangsa Edom percaya pada batu-batu yang ada di sekitar mereka. Percaya pada tingginya gunung yang ada di wilayah mereka. Bahkan mereka berpikir karena adanya banyak batu, bahkan tingginya gunung yang menjadi wilayah daerah mereka, mereka berpikir tidak akan ada satupun musuh yang bisa menembus wilayah pertahanan mereka. Dengan kata lain, bangsa Edom pun juga meremehkan kekuasaan Allah. Mereka juga berpikir bahkan Allah sekalipun tidak akan bisa menembus pertahanan wilayah mereka. Dan benar saja sahabat GPIB, Allah membuktikan bahwa dugaan bangsa Edom, bahwa kepercayaan bangsa Edom tadinya percaya tidak ada satupun yang bisa menembus wilayah pertahanan mereka, dengan mudah Allah runtuhkan. Tidak sampai di situ saja, ketika bangsa Israel diserang oleh bangsa Babel, Raja Edom melarang bangsa Israel untuk berada di wilayah sekitar bangsa Edom. Bahkan di dalam kitab Mazmur pasal 137 ayatnya yang ke-7 dikatakan, Edom menyerukan, runtuhkan, runtuhkan sampai ke dasarnya. Itulah seruan dukungan dari bangsa Edom kepada bangsa Babel yang hendak melakukan perlawanan ataupun yang hendak ingin menghancurkan bangsa Israel. Kesombongan, keangkuhan, kedegilan hati bahkan mendukung bangsa Babel untuk menghancurkan bangsa Israel. Atas dasar inilah yang akhirnya membuat Edom membangkitkan murka Allah atas mereka. Kalau selama ini kita mengenal Allah dengan pribadi yang penuh kasih, Allah yang lemah lembut, Allah yang tidak marah, dan Allah dengan pribadi Allah manis yang lainnya,
Maka pada pasal 34 ini kita diperlihatkan bahwa Allah juga bisa murka ketika hati Allah dilukai oleh manusia. Allah juga bisa murka, Allah juga bisa merasakan panas hati ketika manusia justru terus-menerus melakukan perbuatan keji di hadapannya. Murka Allah bukannya tanpa alasan, melainkan Edom sendirilah yang menabur kejahatan dan Edom jugalah yang menuai murka dan penghukuman atas mereka. Kehancuran demi kehancuran akan diterima oleh bangsa Edom. Salah satu bukti kehancuran Allah terhadap mereka adalah mereka kehilangan pemimpin mereka. Allah meniadakan pemimpin bagi mereka. Bahkan dikatakan dalam Yesaya pasal 34 ayatnya yang ke-12, dikatakan bahwa Yesaya menubuatkan takkan ada lagi pemimpin yang sanggup menyelamatkan bangsa Edom. Bukan hanya warga saja yang akan dibinasakan, tetapi sampai pada pemimpin sekalipun, pemimpin Edom sekalipun juga akan dibinasakan oleh Allah sebagai bentuk penghukuman yang harus mereka terima. Tidak sampai di situ saja, murka Allah pun berlanjut pada ayatnya yang ke-12, yang mana Yesaya menyebutkan peran jin-jin atau yang saya sebut adalah roh-roh najis yang akan mendiami wilayah padang gurun yang menjadi pusat keagamaan orang Edom. Dengan sengaja dan juga menjadi bagian dari penghukuman Allah kepada Edom. Dengan sengaja Allah membiarkan roh-roh najis itu mendiami tanah Edom. Demikianlah Tuhan menghancurkan Edom karena tindakan kejahatan, keangkuhan, kekejian, dan kedegilan hati yang telah mereka lakukan di hadapan Allah. Demikianlah firman Tuhan ditafsirkan bagi kita sekalian. Sahabat GPIB yang terkasih dan mengasihi dalam Yesus Kristus, sejatinya pribadi Allah adalah kudus. Murka Allah jangan pernah kita samakan dengan murkanya manusia. Sangat berbeda jauh. Kalau manusia marah ataupun murka, itu umumnya dipicu dengan kedagingan, adanya kedagingan. Kedagingan mereka tidak terwujud, kedagingan mereka tidak mampu digapai, maka manusia itu akan marah dan murka. Tetapi beda dengan Allah. Allah marah, Allah murka bukan karena Allah membenci manusia. Tetapi yang Allah benci adalah pribadi, karakter, perbuatan dari manusia itu sendiri. Jikalau sudah di luar dari jalur kehendak Allah. Oleh karena itu, Allah kita memang Allah yang penuh kasih. Tetapi jangan lupa sahabat GPIB, Allah kita juga mampu murka jika kita terus-menerus melukai hatinya. Jangan pernah mempermainkan kemurahan Allah. Jangan main-main dengan dosa. Jangan pernah menguji kesabaran Allah. Semua itu akan dapat menyebabkan Allah murka. Jangan kita kira murka Allah itu hanya berhenti pada bangsa Edom. Tidak, sahabat GPIB. Sampai hari ini, esok, dan seterusnya, jikalau kita terus hidup di dalam kedagingan, jikalau kita terus menguji kesabaran Allah, kita terus meremehkan kasih-Nya Allah, tidak menutup kemungkinan kita pun juga akan bisa mendapatkan murka dan penghukuman dari Allah. Bapak Ibu, silakan baca dalam perenungan firman Tuhan di hari Minggu kemarin, dikatakan bahwa ketika Allah murka, semua bangkai atau jenazah dari bangsa Edom akan berbau busuk menyengat. Mengapa itu bisa terjadi? Karena mereka tidak lagi berharga di mata Allah. Dibiarkan begitu saja jenazah atau bangkai mereka sampai bau membusuk, tidak dikubur dengan layak, tidak disemayamkan dengan layak.
Karena bangsa-bangsa yang terus-menerus melukai hati Allah akan kehilangan nilai yang berharga di mata Allah. Sehingga itulah aplikasi yang pertama yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita, yakni jangan pernah menguji Allah, kesabaran Allah, jangan bermain-main dengan dosa, dan jangan pula melukai hati Allah. Maka murka Allah pun yang akan kita dapatkan. Selalu ingat sahabat GPIB, apa yang engkau tabur, engkau menabur kejahatan, engkau juga akan menuai penghukuman dari Allah. Itu aplikasi yang pertama. Aplikasi yang kedua yang bisa kita terapkan adalah jadikanlah Allah sebagai satu-satunya pemimpin yang utama dan terutama dalam kehidupan berjemaat, kehidupan keluarga, kehidupan pribadi, maupun kehidupan kelompok kita. Sehingga ketika pemimpin yang ada dalam kelompok kita dalam rupa manusia, suatu hari mereka akan pergi meninggalkan kita, ataupun kita kehilangan pemimpin karena suatu kondisi, kita tidak akan kehilangan arah. Kita tidak akan terpecah belah. Kita tidak akan kehilangan visi dan misi yang ingin kita gapai. Mengapa? Karena sekalipun kita harus kehilangan sosok pemimpin dalam rupa manusia, kita tetap bisa terus berjalan, berdiri tegak, menegakkan kepala kita, bergandengan satu sama lain dengan sesama anggota kita untuk berjalan pada visi dan misi yang ingin kita gapai. Kita tidak akan mengalami perpecahan di dalam kelompok kita, sebab pemimpin yang utama dan terutama dalam kehidupan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang layak untuk selalu menjadi pemimpin yang terutama dan utama di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, aplikasi yang kedua adalah jadikanlah Tuhanmu dan Tuhanku sebagai satu-satunya pemimpin yang kuasa, yang perkasa, dan tak tertandingi oleh apapun, yang akan selalu menuntun dan memampukan kita menggapai apa yang kita ingin gapai. Membantu kita untuk tetap menjaga persatuan dan persekutuan kita untuk selalu teguh di dalam Tuhan. Jadi karena selalu Tuhan Allahmu menjadi satu-satunya pemimpin dalam kehidupanmu, maka engkau tidak akan kehilangan arah dalam kehidupanmu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita sekalian yang senantiasa hidup di dalam roh, membenci kedagingan, dan senantiasa dikasihi Tuhan, karena kita selalu hidup di dalam perkenaan Tuhan, dan terhindar dari murka Allah, karena kita tidak akan pernah membiarkan kedagingan menguasai hati dan kehidupan kita. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Sahabat GPIB, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur jikalau kami boleh kembali Engkau ingatkan pada pengajaran akan kebenaran firman-Mu, di mana Engkau telah mengajarkan kami bahwa kami harus senantiasa hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami harus menjauhi segala bentuk perbuatan kedagingan, sehingga kami akan senantiasa menjalani kehidupan yang dikasihi oleh-Mu dan terhindar dari penghukuman dan murka-Mu. Tuhan, sejatinya kami tidak mau melukai hati-Mu, sejatinya kami tidak mau dihukum oleh-Mu. Maka dari itu mampukan kami Tuhan dengan segala keterbatasan dalam diri kami, mampukan kami untuk senantiasa hidup dalam kebenaran roh-Mu, senantiasa menyenangkan hati-Mu, sehingga kami boleh terhindar dan terbebaskan dari murka-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dan kami juga ingin membawa ke dalam tangan-Mu Tuhan segala bentuk pergumulan kehidupan kami, baik kami pergumulan dalam pribadi, dalam berjemaat, dan dalam keluarga. Tuhan,
mampukan kami untuk saling bergandengan tangan satu sama lain sebagai keluarga Allah, sebagai satu jemaat yang teguh di dalam Engkau, sehingga kami tetap mampu menjaga persekutuan, keharmonisan, dan cinta kasih dalam persekutuan maupun dalam kehidupan kami pribadi dan kehidupan keluarga kami. Karena sejatinya pemimpin dan satu-satunya pemimpin yang utama dan terutama dalam kehidupan kami adalah Engkau Bapa yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami maupun seluruh kehidupan berjemaat kami, terkhususnya kami yang berada di pos Pelkes. Biarkanlah Engkau senantiasa memelihara, membentuk kami untuk selalu menjadi jemaat yang berkenan di dalam hatimu, berkenan di hadapanmu, dan selalu menyenangkan hatimu di dalam setiap perbuatan dan karya pelayanan yang kami lakukan di dalam kehidupan berjemaat kami. Terima kasih Bapa, inilah doa dan seruan hati kami. Kami kembali mengucap syukur untuk segala penyertaan dan perlindungan dan berkat yang begitu melimpah yang boleh kami terima di sepanjang hari ini. Inilah doa dan seruan kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Teruslah menjadi pemimpin yang utama dan terutama di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, demikianlah perundungan firman Tuhan kita di Night Call saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati sahabat GPIB dimanapun engkau berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kesehatan, Gria Husada Surabaya membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi yaitu: pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.